Master. Kalau buat mengajar anak-anak, kita pertama pertanyaannya kita mau sayang nggak sama mereka. Kalau kita punya dasar rasa sayang sama mereka, kita pun bisa gitu buat dididik mereka. Suka duka dirasakan Wiguna saat mengajar anak-anak yang sebagian besar hidup di jalanan ini. Butuh kesabaran ekstra untuk membuat mereka mau belajar dan menerima ilmu. Sebenarnya cara mendekatinya kita tuh harus sering senyum sama dia. Harus tegur sapa, ramah, baik sama dia gitu. Baik sama mereka, kan anak-anak itu juga kan dasarnya butuh perhatian. Anak-anak seperti itu kan dasarnya gak pernah disayang sama orang tuanya, sama saudaranya itu gak pernah disayang. Sama teman-temannya juga kadang emang karena sering-sering berantem itu karena hal seperti itu. Selain sebagai tempat belajar, sekolah master juga menjadi rumah bagi anak-anak jalanan yang tak memiliki keluarga. Di antaranya, Galuh dan Karim. Galuh dibawa ke tempat ini oleh warga setelah ia ditemukan tergencet di sambungan kereta. Nasib Karim lebih tragis. Karena mengidap epilepsi, Karim terjatuh di rel sehingga kakinya putus terlindas kereta. Setelah berbulan-bulan di rumah sakit tanpa ada keluarga yang menjenguk, akhirnya Karim dibawa ke sekolah master. Dari pagi hingga malam, sekolah masjid terminal ini tak pernah sepi. Saat malam tiba, ruangan-ruangan yang ada di sekolah menjelma menjadi tempat anak-anak beristirahat, melepas lelah sehabis bekerja. Aduh, capek banget ini. Mau makan apa mau tidur dulu nih? Makan aja sih. Makan aja. Tapi buat besok gimana duitnya? Bocah banyak. Iya, bocah. Empar pasti. Iya, mending bagi-bagi aja lah. Terah juga sih kalau pengen tidur, pengen makan. Udah, mas tidur ya, ngantuk nih. Udah deh. Tapi tidur aja. Bagi-bagi lapak nih. Anak-anak jalan itu sederhana. Dia butuh tempat untuk bernaung, ya, yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan bagi mereka. Jadi mereka tidak perlu fasilitas yang mewah-mewah sebenarnya. Selain menjadikan sekolah master sebagai rumah bagi anak jalanan, Nur Rohim juga mendirikan usaha bagi anak didiknya. Salah satunya dengan membuka lapak bagi pemulung dan membuat usaha sablon. Tujuannya agar anak didiknya bisa mendapatkan penghasilan. 10 tahun sudah Nur Rohim menaungi anak-anak jalanan di sekitar terminal Depok ini. Destronya buang ini. Dalam rentang waktu tersebut, banyak perubahan sikap anak-anak jalanan ini yang membanggakan hati Nur Rohim. Tos dong. Dulu namanya anak terminal tahun 2090-an di sini, itu semuanya mabuk semua itu. Nggak ada yang nggak mabuk gitu. Jadi yang sholat tuh malu. Kalau sekarang terbalik, yang mabuk malu, yang nggak sholat malu gitu. Itu menurut saya itu satu kebanggaan tersendiri. Saya berbahagia gitu ketika orang itu bisa berubah. Impian Nur Rohim sederhana saja. Ia tak ingin lagi melihat ada anak yang tak bisa mengenyam pendidikan karena alasan tak punya biaya. Saya berharap sekiranya negara masih berat untuk membuat sekolah alternatif seperti ini bisa menjadi contoh, paling tidak bisa membawa inspirasi bagi yang lain. Nah, ini bisa dikembangkan di kota-kota lain gitu, sehingga tidak ada lagi di bumi manapun, terutama di Indonesia, anak bangsa kita, generasi bangsa ke depan tidak sekolah lagi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, keunggulan manusia atas makhluk yang lain dikatakan di dalam Al-Quran adalah kepemilikan ilmu pengetahuan yang tidak dianugerahkan oleh Allah SWT bahkan kepada malaikat sekalipun. Di dalam kisah penciptaan Adam, Allah menyebutkan bahwa Bani Adam memiliki asma atau ilmu pengetahuan
yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surat Al-Alaq ini Allah mengatakan bahwa tugas mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui manusia adalah tugas Allah SWT. Kita sebagai khalifah Allah, semua manusia ini juga berkewajiban untuk mendidik orang lain yang membutuhkan pendidikan dalam batas-batas kemampuan yang kita miliki. Pak Nur Rahim juga dalam kebatasan yang beliau miliki telah membuka sekolah gratis bagi anak-anak du'afa yang membutuhkan pendidikan. Jadi bukan saja pendidikan merupakan hak setiap orang, tapi juga pendidikan merupakan kewajiban setiap orang yang memiliki kelebihan yang dapat diberikan kepada orang yang lain. Demikianlah para pemirsa sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.